Rusia umumkan hal ini justru membuat warga Ukraina semakin terpuruk dan menderita. Konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi tidak terlepas dari sejarah panjang antara Rusia dan Ukraina. Bahkan saat ini konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas sejak Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Sementara invasi Rusia ke Ukraina yang dapat dianalisis, salah satu yang Presiden Vladimir Putin rasakan dan sulit untuk mentolerir, yaitu penghinaan terus-menerus Moskow oleh Amerika Serikat sejak pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Namun karena saat ini invasi Rusia ke Ukraina tidak berjalan secepat atau setegas yang diharapkan, Vladimir Putin mencoba untuk meningkatkan serangannya. Semenjak invasi Rusia berlangsung, ledakan biasa terdengar datang dari ibu kota pinggiran kota Irpin, daerah barat laut ibu kota Kiev. Militer Ukraina mengatakan masih mengendalikan Irpin, tetapi situasi di sana terlalu berbahaya bagi warga sipil. Sebelumnya, pihak Rusia mengumumkan bahwa mereka secara signifikan mengurangi aktivitas militer di daerah sekitar Kiev dan Chernihiv karena pembicaraan putaran kelima di Istanbul telah membuat kemajuan dalam masalah netralitas dan status non-nuklir Ukraina. Kedua belah pihak menilai pertemuan di Istanbul sebagai bermakna positif atau konstruktif, sehingga membuka pintu bagi harapan deeskalasi. Namun Pentagon mengatakan Rusia hanya mengerahkan sejumlah kecil pasukan di dekat Kiev dan mungkin bersiap untuk serangan besar di tempat lain. Sebagian besar pasukan Rusia di sekitar Kiev tetap di tempatnya, menurut juru bicara Pentagon John Kirby. Militer Ukraina juga memperingatkan bahwa penarikan Rusia di sekitar Kiev dan Chernihiv kemungkinan hanya rotasi unit individu dan memiliki tujuan yang menyesatkan. Pertemuan di Ukraina telah memasuki hari ke-35 sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina. Ribuan orang terbunuh, jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Situasi semakin sulit bagi sekitar 160.000 orang yang terperangkap di Mariupol, sebuah kota di Ukraina Timur yang dikepung oleh pasukan Rusia. Rusia membalas perang ekonomi dengan Barat menggunakan penawaran untuk membeli kembali obligasi euro senilai $2 miliar Amerika Serikat yang jatuh tempo pada bulan depan dalam rubel bukan dolar Amerika Serikat. Tawaran Kementerian Keuangan pada Eurobonds yang jatuh tempo pada 4 April merupakan pembayaran utang terbesar Rusia pada tahun ini yang menindaklanjuti langkah-langkah Barat memperketat sanksi terhadap negara itu atas invasinya ke Ukraina dan membekukan Moskow dari keuangan internasional. Moskow yang menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus mengatakan tindakan Barat sama dengan perang ekonomi. Sebagai tanggapan, Moskow telah menuntut perusahaan asing membayar gas Rusia dalam rubel daripada dolar Amerika Serikat atau euro. Tak jelas apakah pemegang obligasi akan dipaksa untuk menerima rubel jika mereka menolak tawaran itu. Ini merupakan sebuah langkah yang akan melanggar persyaratan obligasi dan sekali lagi meningkatkan prospek gagal bayar eksternal pertama Rusia dalam 1 abad. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah penawaran tender dan bukan keputusan akhir bahwa obligasi ini akan dibayar dalam rubel. Mungkin otoritas Rusia ingin mengukur kesediaan investor untuk menerima pembayaran dalam rubel, kata analis kredit Seaport Global Himanshu Porwal. Tim AS dan Blue Bay Asset Management yang bukan pemegang obligasi mengatakan langkah ini adalah bagian dari perjuangan bank untuk Bank Sentral Rusia dan Kementerian Keuangan untuk menangkis default atau menstabilkan pasar dan mata uang rubel. AS mengatakan kantor pengawasan aset asing Amerika Serikat yang memberlakukan sanksi Amerika Serikat harus memperjelas bahwa itu tidak akan memperpanjang lisensi umum ketika jatuh tempo pada 25 Mei 2022 yang merupakan batas waktu saat ini bagi individu atau entitas Amerika Serikat untuk menerima pembayaran obligasi negara Rusia. Kementerian Keuangan Rusia mengatakan pemegang obligasi harus mengajukan permintaan untuk menjual kepemilikan mereka ke National Settlement Depository.